Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asabdillah Majid, NPM 190810101038, mahasiswa Teknik Informatika, UPN Veteran, Jawa Timur. Di sini saya akan review sebuah jurnal tentang aplikasi pengenalan suara dalam pengaksesan sistem informasi akademik. Yang pertama adalah tentang tujuan dan latar belakang. Latar belakang membuat sebuah aplikasi untuk mengakses informasi yang telah disimpan dalam basis data dengan menggunakan masukan kata password berupa suara dan mengisikan keluaran berupa suara yang berisi tentang informasi yang telah dibuat. Lalu selanjutnya adalah tentang tujuannya. Tujuan membuat aplikasi ini yaitu untuk berguna dalam pengambilan basis data informasi akademik yang berisi nama, IP, dan IPK pengguna dengan menggunakan password ucapan sebagai identitas. Lalu yang selanjutnya adalah tentang landasan teori. Di sini ada yang pertama pengenalan suara. Untuk penjelasannya adalah yang pertama ada pengekstrasian ciri. Ya, pengekstrasian ciri yaitu merupakan proses mendapatkan sederetan besaran pada bagian sinyal masukan untuk menetapkan pola pembelajaran atau pola uji. Lalu pada sinyal suara, ciri-ciri besaran biasanya merupakan keluaran dari beberapa bentuk teknik analisis sistem seperti filter bank analyzer, LPC, atau DFT atau discrete Fourier transform. Yang kedua adalah tentang pembelajaran pola. Satu atau lebih pola pembelajaran yang berhubungan dengan bunyi suara dari kelas yang sama digunakan untuk membuat pola representatif dan dari ciri-ciri kelas tersebut, yang hasilnya disebut dengan pola referensi. Dapat menjadi sebuah model yang mempunyai karakteristik bentuk statistik dari ciri-ciri pola referensi. Yang ketiga adalah perbandingan pola dengan model. Pola uji yang akan dikenali dibandingkan dengan setiap kelas pola referensi, kesamaan besaran antara pola uji dengan setiap pola referensi akan dihitung. Yang keempat adalah logic decision, yaitu menentukan kelas pola referensi mana yang paling cocok untuk pola uji berdasarkan klasifikasi pola. Yang kedua ada ekstraksi ciri dengan metode LPC atau Linear Predictive Coding. Salah satu model yang digunakan untuk proses ekstraksi ciri adalah Linear Predictive Coding (LPC). Prinsip dasar dari pemodelan sinyal yang menggunakan LPC adalah bahwa contoh sinyal ucapan S dalam kurung N pada waktu ke N dapat diperkirakan sebagai kombinasi linear P sampai sinyal ucapan sebelumnya, yaitu dapat kita lihat di sini dengan koefisien A1, A2 sampai AP diasumsikan bernilai konstan pada frame analisis ucapan. Di sini ada tabel tentang analisis tersebut. Nah, dapat kita simpulkan ya, sinyal ucapan yang masuk akan dilakukan pencuplikan dan dikalikan dengan Hamming window untuk menghitung faktor kesalahan. Kemudian, dengan metode autokorelasi untuk mendapatkan parameter keluaran yang berupa koefisien LPC. Lalu yang selanjutnya ada pemodelan dengan HMM atau Hidden Markov Model. Pertama, transisi keadaan dari suatu keadaan tergantung pada keadaan sebelumnya. Dapat kita lihat rumusnya. Yang kedua, ada transisi keadaan bebas terhadap waktu. AIJ sama dengan P, VT sama dengan J, VT minus 1 sama dengan I. Rantai Markov secara umum ditujukan pada gambar ini. Lalu, elemen yang terdapat pada HMM, itu ada yang pertama, jumlah state dalam model atau N. Lalu yang kedua, jumlah simbol observasi yang berbeda tiap state atau M. Lalu yang ketiga, distribusi state transisi A atau AIJ dengan A, P, J, J. IJ sama dengan T plus 1 sama dengan T. Sama dengan 1 kurang dari I, J kurang dari N. Lalu yang keempat ada distribusi probabilitas simbol observasi. Yang terakhir ada distribusi state awal, P sama dengan PI, PQI, PI sama dengan T sama dengan 1 kurang dari I kurang dari N. Lalu yang selanjutnya adalah landasan teori. Nah, di sini dapat kita lihat ada tulis ucap, yaitu sintesis ucapan adalah suatu sistem yang dapat mengubah deretan kata-kata sebagai masukan menjadi ucapan sebagai keluaran. Ya. Di situ ada sebuah tabel tentang sistem pensintesis ucapan. Lalu pengertiannya adalah yang pertama,
Subsistem converter teks ke fonem. Subsistem converter teks ke fonem berfungsi untuk mengolah kalimat masukan dalam suatu bahasa tertentu yang berbentuk teks menjadi urutan kode-kode bunyi yang direpresentasikan dengan kode fonem, durasi, serta nadanya. Kode-kode fonem adalah kode yang mempresentasikan unit bunyi yang ingin diucapkan. Pengucapan kata atau kalimat pada prinsipnya adalah urutan bunyi atau secara simbolik adalah urutan kode fonem. Yang kedua ada subsistem converter fonem ke ucapan. Bagian konverter fonem ke ucapan akan menerima masukan kode-kode fonem serta nada dan durasi yang telah dihasilkan oleh bagian sebelumnya. Berdasarkan kode-kode tersebut, bagian ini akan menghasilkan bunyi atau sinyal ucapan yang sesuai dengan kalimat yang ingin diucapkan. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk implementasi bagian ini. Salah satu teknik yang digunakan adalah penyambungan dipun. Pada sistem yang menggunakan teknik penyambungan dipun, sistem ini harus didukung oleh suatu basis data dipun yang berisi rekaman segmen-segmen ucapan yang berupa dipun. Ucapan dari suatu bahasa dibentuk dari suatu set bunyi mungkin berbeda untuk setiap bahasa. Oleh karena itu, setiap bahasa harus dilengkapi dengan basis data dipun yang berbeda. Setiap fonem dilengkapi dengan informasi durasi dan nada. Lalu, informasi durasi diperlukan untuk menentukan seberapa lama suatu fonem diucapkan. Sedangkan informasi nada diperlukan untuk menentukan tinggi rendahnya nada pengucapan suatu fonem. Durasi dan nada bersama-sama akan membentuk informasi suatu ucapan. Dan yang selanjutnya adalah tentang perancangan dan implementasi sistem. Dalam perancangan sistem digunakan dua bahasa pemrograman, yaitu MATLAB 6.5 dan Visual Basic 6. Kedua bahasa pemrograman tersebut berturut-turut berperan dalam proses pengenalan ucapan dan 4 proses sintesis ucapan. Secara garis besar, jalannya program dapat dilihat pada gambar. Pada gambar ini ada mulai, automation, lalu pengenalan ucapan, proses tulis ucap, lalu selesai. Proses diawali dengan automation yang berfungsi untuk menghubungkan sistem yang telah dibuat pada MATLAB 6.5, yaitu melakukan pengenalan ucapan dan dilanjutkan dengan pengaksesan basis data yang diikuti dengan tulis ucap. Ada yang pertama yaitu automatic, ya tadi ya. Lalu yang selanjutnya penjelasan tentang automation ya, merupakan protokol COM atau Component Object Model yang memungkinkan suatu aplikasi yang bertindak sebagai klien untuk mengatur jalannya aplikasi lain yang bertindak sebagai server. Yang kedua adalah ekstraksi ciri, yaitu proses pengekstrasian ciri, merupakan proses untuk mendapatkan parameter-parameter sinyal suara. Proses pengekstrasian ciri dapat dilakukan dengan menggunakan senarai program sebagai berikut, yaitu S sama dengan waveframe abc.wav. Lalu yang kedua adalah X sama dengan analisis LPC atau SPNM. Lalu yang dimana S sama dengan matriks, lalu berkas suara, P sama dengan orde LPC dengan nilai 10, lalu M jumlah sampel tiap frame dengan nilai 700, lalu M jarak antara frame yang berurutan dengan nilai 100. Yang ketiga adalah tentang pemodelan. Parameter HMM didapatkan melalui 5 tahap, yaitu memasukkan runtun observasi hasil dari proses ekstraksi ciri, memilih state, inisialisasi parameter HMM, lalu pelatihan HMM. Pelatihan HMM ini digunakan untuk mendapatkan parameter yang lebih baik dan penyimpanan parameter. Dapat kita lihat flowchart-nya di sini, yaitu pertama mulai, lalu masukkan runtun observasi, lalu berarti di sini kita disuruh untuk memasukkan sesuatu, lalu pilih state, yaitu memilih state, lalu inisialisasi parameter HMM pada prosesnya, lalu proses pelatihan parameter HMM, dan selanjutnya adalah proses penyimpanan parameter HMM, lalu selesai. Lalu yang keempat adalah tentang pengolahan basis data informasi akademik. Basis data informasi akademik dibuat dengan menggunakan Microsoft Office Access 2003. Basis data ini berisi informasi tentang NIM, password, nama, IP, dan IPK pengguna tersebut. Pada rancangan basis data field name NIM dijadikan primary key. Ini bertujuan agar tidak terjadi duplikasi data. Dapat kita lihat di sini ada field name, data tipe, lalu field size.
Yang pertama, field name-nya NIM, data tipenya teks, lalu field size-nya 9. Yang kedua adalah password, data tipenya tetap teks, lalu field size-nya 15. Lalu nama, data tipenya juga teks, field size-nya 50. Lalu IP, data tipenya juga teks, field size-nya 4. Dan IPK yang terakhir, data tipenya itu teks, field size-nya 4. Lalu pendeteksian keluaran server, yang kelima ya. Proses pengenalan ucapan memberikan hasil akhir berupa variabel dengan nama maksim. Lalu, variabel maksim ini merupakan sebuah cell array atau matrix cell. Cell array diubah menjadi char array atau matrik karakter dengan tujuan agar dapat dibandingkan dengan matrik inisialisasi. Ya, dapat kita lihat flowchart-nya di sini, yaitu yang pertama mulai, lalu teks membuat direktori. Jika ya, maka akan lanjut ke nama berkas sama dengan semua karakter setelah ini yang terakhir. Lalu jika tidak, lalu menuliskan nama file dan lanjut ke apakah berkas ada. Jadi mencari berkasnya ada atau tidak. Jika ada, maka akan lanjut ke file exist sama dengan true, yaitu mencari filenya ada atau tidak. Jika tidak, maka akan file exist sama dengan false dan selesai. Lalu, jika berkas pengguna .txt terdeteksi, maka akan dilanjutkan dengan pengambilan kata yang ada di dalam berkas pengguna .txt tersebut. Bila kata yang ada sesuai dengan kata password yang diinginkan, maka informasi yang telah disimpan dalam basis data akan dibacakan oleh Embrula. Yang keempat adalah pengujian. Yang jalannya program. Di sini dapat kita lihat dari sistem MATLAB-nya. Di sini ada tulisan tugas akhir, lalu ada pilihan masuk, tambah data, dan selesai. Penjelasannya, program utama dijalankan dari SIA.exe. Saat dijalankan, program akan muncul jendela utama. Pada jendela utama terdapat 3 pilihan masuk. Ya, yang tadi saya sebutkan ada masuk, tambah data, dan selesai. Lalu selanjutnya adalah tentang pemilihan cara memasukkan password Anda. Dengan 2 pilihan, yaitu ada suara dan ketik atau cancel. Jika tombol masuk ditekan, maka akan ada jendela pilihan untuk masukkan password seperti dilihat di gambar. Selanjutnya adalah setelah kita memilih untuk memasukkan password atau menggunakan suara atau ketik, di sini dapat kita lihat terdapat tulisan NIM dan password. Pada jendela login ini, cara memasukkan password dengan suara, munculnya jendela login, diikuti dengan terdengarnya sebuah tanda yang menginformasikan kepada pemakai bahwa program siap menerima masukan. Jendela lain yang akan tampil ialah jendela perintah MATLAB atau MATLAB Command Window. Dapat kita lihat di sini ya. Lalu, setelah kita memasukkan password, jika menemukan kecocokan antara NIM dan password yang dimasukkan, maka akan muncul jendela informasi yang berisi tentang pengguna. Informasi yang ada berupa IP, lalu IPK pengguna. Dapat kita lihat di sini ada nama, IP, dan IPK. Lalu yang kedua adalah tentang kinerja sistem. Pengujian dalam kondisi ideal ini dilakukan pada kondisi ruangan yang memiliki draw rendah. Pengujian dilakukan dengan mengucapkan password suara dan password ketik sebagai data uji. Ya, di sini ada tabel, yaitu tabel tentang hasil pengujian responden yang memasukkan basis data dengan password suara. Ya, di sini ada 5 responden, yaitu dengan password yang pertama Endwita, keberhasilannya 100%. Lalu Tegar, keberhasilannya 80%. Maisan, keberhasilannya 90%. Lalu Pusano, keberhasilannya 100%. Dan Sugi, keberhasilannya 100%. Lalu pada tabel yang selanjutnya adalah hasil pengujian responden yang tidak memasukkan basis data dengan suara. Basis data dengan password suara. Jika kita tidak memasukkan basis data dengan suara, maka tabelnya akan seperti ini. Nomor responden ada 5. Jadi 5 responden untuk tingkat keberhasilannya 0 semua karena mereka tidak memasukkan basis data dengan suara. Dan ada keterangan NIM belum ada, hubungi pengelola. Jika kita sudah mengisi dengan password suara, maka akan terjadi seperti tingkat keberhasilannya seperti yang tabel pertama.
Lalu yang selanjutnya adalah tentang kinerja sistem, yaitu dengan cara melakukan basis data dengan password ketik. Jadi ada 5 responden dengan password Endwita, keberhasilannya 100%. Mengapa di sini 100% semua? Karena jika menggunakan suara, maka tidak seluruhnya akan 100% karena tergantung jelas atau tidaknya saat dia melakukan input suara tersebut. Lalu yang selanjutnya di sini ada hasil pengujian responden yang tidak memasukkan basis data dengan password ketik. Jadi di sini tingkat keberhasilannya 0% semua. Lalu terdapat keterangan NMM belum ada, hubungi pengelola. Jadi mungkin di sini untuk respondennya tidak memasukkan basis data dengan password ketik, melainkan memasukkan password dengan basis data dengan suara. Selanjutnya adalah penutup. Untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, hasil pengujian kinerja sistem 94% untuk memasukkan password suara dan 100% untuk memasukkan password ketik. Lalu yang kedua adalah pengucapan kata password sebagai masukan. Harus memperhatikan tempo pengucapan. Jadi jika tempo pengucapannya tidak baik, maka tidak bisa 100% ketika kita memasukkan password suaranya. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah tentang draw dengan amplitude melebihi amplitude ambang tetap terproses dan memberikan sebuah keluaran. Tetapi hasil dari pemrosesan draw akan memberikan keluaran yang tidak dapat diprediksi. Untuk caranya, sistem dapat dikembangkan untuk melakukan pengambilan sistem informasi akademik yang telah tersedia di teknik elektro, sehingga sistem yang dihasilkan kelak dapat digunakan lebih luas. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.